Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. Siapa yang tidak kenal dengan Kiai Haji Muammar Z.A? Beliau adalah salah satu qiraah legendaris Indonesia yang fenomenal. Beliau pernah dijuluki sebagai qori dengan nafas terpanjang di dunia. Tapi apakah kamu tahu Haji Muammar pernah tampil di lokalisasi dan pernah ngaji di gereja? Beliau merupakan salah seorang qiraah yang sangat gigih dan memulai karir tilawahnya mulai dari nol sampai menjadi qiraah internasional. Chapter 1, Keluarga Kiai Haji Muammar Z.A. Kiai Haji Muammar Zainal Ashikin atau biasa disingkat Muammar Z.A. lahir di Dusun Pamulihan, Desa Warung Pring, Kecamatan Moga, kurang lebih 40 km selatan ibu kota Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada tanggal 14 Juni 1954. Beliau putra ketujuh dari 10 bersaudara, yang hanya 9 yang mencapai dewasa, dari pasangan Bapak Haji Zainal Ashikin dan Hajah Mukminatul Afifah, yang juga merupakan tokoh agama di desanya. Ayahnya merupakan seorang ulama terpandang di kampungnya. Haji Zainal juga seorang qori. Setiap akhir malam sebagai pengurus masjid, ia biasa melantunkan tahrim, sholawat dan puji-pujian untuk membangunkan orang-orang guna mendirikan sholat subuh. Adik beliau yang bernama Imran Rosyadi Z.A. juga mengikuti jejaknya menjadi qori nasional setelah menjuarai MTQ. Dalam kehidupan pribadi, Ustadz Muammar Z.A. memiliki 2 orang istri. Pertama asal Aceh bernama Syarifah Nadia dan kedua bernama Imas Rizki Fauziah. Dari pernikahan tersebut, Ustadz Muammar Z.A. memiliki 5 orang buah hati dengan seorang putri dan 4 orang putra. Mereka adalah Lia Farah Diza, Ahmad Syauqi Al-Bana, Husnul Adib Al-Fashi, Raihan Al-Bazi, dan yang terakhir Ammar Lu'ayyan Ad-Dani. Chapter 2, Perjalanan Karir Tilawah. Sejak kecil bersama teman-temannya, Haji Muammar belajar seni baca Al-Quran dari teman lainnya yang lebih besar di kampungnya. Ia juga belajar langsung kepada kakak laki-lakinya bernama Mashkuri Z.A. yang kala itu masih mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Jadi aktivitas itu dilakukan saat Mashkuri Z.A. sedang dalam keadaan libur. Muammar Z.A. tidak segan-segan untuk meminta bantuan kakaknya mengajarinya seni baca Al-Quran. Setelah tamat sekolah SD, Haji Muammar meneruskan pendidikannya di pondok pesantren yang berada di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Kaliwungu dikenal sebagai kota santri, di mana puluhan pesantren berdiri, dan disitulah ilmu seni baca Al-Quran Haji Muammar mulai ditingkatkan kembali, mulai diperdalam dan dikembangkan dengan bakat yang ia miliki. Setelah mondok di Kaliwungu selesai,
Haji Muammar belajar di PGA Yogyakarta. Sempat pula ia belajar di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selama kuliah, Haji Muammar tidak lepas dari belajar seni baca Al-Quran. Selanjutnya, selama beliau tinggal di Jogja, beliau pernah menjadi juara 1 MTQ seprovinsi DIY tahun 1967 dan selama 3 kali berturut-turut menjuarai tingkat nasional mewakili daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 1967, 1972, dan 1973. Sementara itu, prestasi di tingkat internasional diraih pada tahun 1979 dan 1986 sebagai juara dalam lomba qori tingkat internasional. Karena prestasinya inilah beliau diundang ke berbagai daerah di Indonesia dan belahan dunia. Dari Yogyakarta, Haji Muammar ZA pindah ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau PTIQ Ciputat pada tahun 1981. Dari sinilah bakat qiraatnya semakin dilatih, karena di PTIQ merupakan tempat berkumpulnya para juara tilawah nasional dan internasional yang menjadikan persaingan untuk menjadi yang terbaik semakin ketat. Beliau digembleng oleh guru-guru terbaik, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri seperti Mesir dan lain sebagainya. Kemudian beliau kembali mengikuti MTQ yang digelar di Banda Aceh mewakili DKI Jakarta. Ini merupakan perhelatan pertama di mana ia menjuarai tingkat nasional mewakili DKI Jakarta. Pada saat itu, Haji Muammar ZA dihadiahi sebuah televisi dari pemerintah Provinsi DKI, juga memberi tambahan bonus hadiah pergi haji ke Baitullah. Salah satu dari guru-guru beliau yang kami ketahui diantaranya adalah Kiai Haji Muhammad Imron, Kiai Haji Nasrullah Jamaluddin, dan Kiai Haji Abdul Latif. Sementara silsilah dari salah satu guru beliau yang bernama Kiai Haji Muhammad Imron bersambung kepada Kiai Haji Baidowi Siraj dan Kiai Haji Marzuki Dahlan. Chapter 3, Perjuangan dalam mengembangkan tilawah. Tentu perjalanan hidup manusia tidak selamanya manis dan indah. Tidak berbeda juga dengan Kiai Haji Muammar ZA. Beliau pernah mengalami koma karena insiden tabrakan maut antara mobil yang ditumpanginya dengan sebuah truk sehabis perjalanan panggilan tilawah di kota Tegal, Jawa Tengah. Kejadian memilukan itu terjadi di daerah Cirebon, Jawa Barat yang hampir merenggut nyawanya. Beliau sempat tidak ingat sama sekali tentang lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang ia pernah bacakan. Akan tetapi atas izin Allah, lambat laun bakat qiraahnya pulih kembali seperti sedia kala. Kemudian kenangan yang tidak terlupakan lagi ialah ketika beliau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di tempat kawasan komplek lokalisasi Saritem, Bandung. Pada saat itu beliau berkolaborasi dengan Mubalik Kondang pada zaman itu, yakni Kiai Haji Zainuddin MZ. Kiai yang dijuluki sejuta umat itu berharap dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Kiai Haji Muammar ZA, para penghuni lokalisasi tersebut bisa kembali ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman menarik lainnya adalah ketika beliau memenuhi undangan di sebuah gereja New Zealand, Selandia Baru, di mana pada waktu itu beliau mengaji di hadapan kurang lebih 400 pastor dan pendeta. Dan ada yang menarik pada saat itu,
yaitu tampak jelas pandangan patung Bunda Maria yang terpasang tepat di atasnya, sementara beliau tenang dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Chapter 4, Legenda Qori Indonesia. Kepiawaian dan kemerduan suara Kiai Haji Muammar ZA dalam melantunkan ayat suci Al-Quran membuat 11 label berbondong-bondong bekerja sama dengan beliau. Lelaki kelahiran 14 Juni 1954 itu kebanjiran undangan untuk mengaji di acara-acara pengajian di kota-kota hingga ke kampung-kampung pelosok di tanah air. Itu dilakukan bertahun-tahun hingga kini. Karena prestasinya di bidang qiraah, Kiai Haji Muammar ZA sering mendapatkan undangan untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara indahnya di berbagai belahan dunia. Di antaranya mengaji di Istana Raja Hasanah Bolkiah Brunei Darussalam, istana yang di Pertuan Agung Malaysia hingga ke Jazirah Arab. Kiai Haji Muammar ZA juga pernah diundang ke Pakistan untuk melantunkan ayat suci Al-Quran pada tahun 2009 dan juga pernah diundang ke Turki pada tahun 2004, dan masih banyak lagi negara-negara Islam lainnya yang beliau kunjungi. Chapter 5, Semangat bertilawah tidak pernah padam. Pada tahun 2002, beliau mendirikan pesantren Ummul Qura yang berada di Cipondoh, Tangerang, untuk menciptakan qori dan qoriah muda berkelas internasional sejak dini. Dan memang tujuan beliau mendirikan pondok tersebut ialah untuk mewujudkan cita-citanya di dalam mencetak qori dan qoriah internasional, di mana pada pondok tersebut beliau mengajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, kemudian membaca makharijul huruf dan berbagai ilmu vokal serta seni tilawatil Quran. Dan dari hasil didikan beliau, banyak dari murid-murid beliau yang sudah menjadi qori atau qoriah berkualitas sampai tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya adalah Haji Ridwan Fauzi, Cut Misni, Ustadz Slamet Maulana, Ustadz Suhud Abdullah, dan masih banyak lagi yang lainnya yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Sampai sekarang beliau selalu menjadi teladan bagi para qori dan qoriah nasional dan mancanegara dengan terus berdakwah dengan ikhlas, menyebarkan ilmu Al-Quran, melayani dahaga masyarakat Indonesia dan dunia akan siraman cahaya ilahi yang terkandung di dalam Al-Quran. Semoga di kemudian hari akan muncul legenda qori Indonesia seperti beliau, Kiai Haji Muammar ZA. Amin, amin, ya rabbal alamin.